Alhamdulillah. Ini disangkain pas lagi mandra saya mau keluar tuh tadi gitu. Mandra saya mau keluar gitu, ternyata bukan ya gitu. Jadi kalau Maudy itu identik dengan Jenab, Jenab itu identik dengan Maudy, ngerasa nggak sih? Ngerasa, sampai sekarang juga masih ada yang manggil Jenab gitu kan. 2015? Masih 2015, padahal itu keluar tahun 94. 2015, wow udah lama banget ya. Tapi itu ya memang ada angkatan-angkatan yang di tahun 90-an sih. Kalau yang baru-baru belum tahu nih. Ada nonton nggak sih? Ada yang nonton? Oh nonton. Karena kebetulan diulang-ulang juga sih. Diulang-ulang juga. Oke, kita ngobrol dengan Maudy Kusnaedi. Oke, terima kasih. Jadi kalau udah nggak main sinetron ya, ada lagi dikejar nggak film? Film kemarin ini aja kok, jadi cameo gitu 2 scene gitu-gitu. Jadi cameo sebagai Maudy Kusnaedi? Enggak. Sebagai ibunya peran utamanya gitu. Oke. Artinya nggak yang tiap hari ya stripping pagi sampai malam. Udah nggak kuat kayaknya ya. Kenapa faktor umum? Kayaknya gini, sekarang kan megang acara Senin sampai hari Jumat juga tiap hari live gitu ya. Memang cuma 1 jam sih, tapi kan persiapannya dan kebetulan program acaranya perlu konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi live pula gitu. Jadi itu kehilangan waktu untuk nganterin anak sekolah gitu kan. Terus kehilangan me time untuk yang pilates, yang yoga tiap pagi kayak gitu-gitu. Juga lewat semua. Jadi akhirnya ngasih waktunya mesti pindahin ke sore, mesti nyari waktu gitulah pokoknya kira-kira. Jadi tapi Maudy berarti masih sibuk di layar ya? Enggak. Di teater juga? Kalau teater sih memang karena emang seneng di situ ya, seneng nonton, seneng repot-repot di situ. Jadi ya sama teater Abang None kita masih persiapan untuk pentas lagi di Oktober ini. Tapi iklan masih dong? Iklan alhamdulillah masih. Ini penting soalnya ya. Kenapa penting? Sekali tepuk. Sekali tepuk gimana nih? Ya alhamdulillah ada beberapa iklan yang masih jalan dan mereka punya kegiatan gitu, baik on air maupun off air. Jadi suka ada roadshow atau apa gitu. Terima kasih. Itu tadi betul banget ya, dinobatkan sebagai berapa? 50 wanita tercantik. Iya, alhamdulillah kayaknya ada yang mengundurkan diri kali, jadi saya keangkat gitu, nggak tahu. Ada beberapa artikel yang mau kita konfirmasi ke Maudy ya. Kita mulai deg-degan. Enggak kok, biasa aja. Ini aku bacain ya. Artikel pertama. Prioritaskan keluarga, Maudy Kusnaedi pilih-pilih kerjaan. Pilih-pilih kerjaan, iya. Beneran? Tuh. Jadi yang dipilih itu kalau kriteria ya kerjaan harus yang gimana. Gimana ya? Maksudnya gini, kalau emang pekerjaannya kayak misalnya gini, syuting sinetron itu kan memakan waktu, tenaga gitu ya, mengorbankan macam-macam deh kalau gitu ya. Kalau dibilang waktu tuh bisa habis sejam berapa? Sehari berapa jam? Nah kalau syuting sinetron sekarang kan bisa dari pagi sampai pagi lagi kan gitu. Jadi kan aku habis waktuku untuk ketemu sama anakku dan suamiku gitu pasti loh. Keluarga lewat lah ya. Iya, nah itu kayaknya sekarang untuk kondisi saat ini kayaknya udah mulai agak nggak lucu gitu kalau buat aku sekarang. Tapi kalau film kan beda, jelas gitu loh. Ini skenario-nya udah ada. Tinggal berapa scene, berapa hari adegannya, dan di mana kita bisa atur gitu loh, itu masih nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya banyak kegiatan untuk entertainment tuh biasanya Sabtu Minggu. Sebenarnya kan Sabtu Minggu kan waktunya aku ketemu sama keluarga. Jadi kalau misalnya nggak harus banget gitu, boleh nggak gitu, nggak hari Sabtu Minggu gitu kerjanya. Bisa nawar ya? Kalau namanya udah seterkenal Maudy Kusnaedi itu bisa nawar gitu, nggak mau Sabtu Minggu terus dipindah ke yang lain. Nggak juga sih. Berarti benar-benar dipilih waktu dulu gitu. Kalau kerjaan waktu dulu matching apa enggak dan keluarga itu. Setelah itu yang lain-lain. Bayaran juga nomor sekian. Alhamdulillah kalau misalnya bisa dipertimbangkan. Oke, kita lihat ke artikel yang kedua ya. Maudy Kusnaedi suka ngemil bareng anak. Iya betul. Saya tukang makan sebenarnya Teh Indi. Nggak percaya. Makan, ini juga ini malah coba badannya cuma segini, coba sama kalau perempuan gini, kalau perempuan tunjuk-tunjukkan kan? Tunjuk-tunjukkan tuh malah saya makan. Jam berapa berarti waktu ngemil itu jam berapa? Emang ada jamnya ya? Bukan aja. Saya tuh masih makan coklat, saya masih makan cake gitu, saya masih makan. Ngemil tuh kalau paling bahaya dan paling berdosanya buat saya tuh adalah rangginang. Tahu rangginang? Rangginang tahu dong. Udah ketan digoreng gitu ya, udah nggak ada gizinya, udah nggak ada vitamin, tapi masih aja. Tapi kalau donat yang pakai tepung gula itu dimakan. Aduh, tadi pagi makan itu. Ternyata Maudy Kusnaedi tidak pilih-pilih makanan ya.
Tapi yoga dan pilatesnya juga kenceng berarti. Gini Tendi, kalau misalnya memang itu kan buat yang penghibur gitu ya, buat reward aku gitu. Tapi kalau emang bisa makan, saya masih bisa makan vegetarian, saya bisa nggak makan nasi, saya bisa milih makan yang sehat tuh bisa. Saya cuma makan daun aja, makan buah aja bisa. Nah, gitu. kalau ngemil bareng anak nih ngemil apa? Biskuit coklat. Biskuit coklat. Iya, ice cream, waffle, pancake dan kawan-kawan gitu ya. Oke, baiklah kita langsung menuju ke yang ketiga ya. Curahan hati perempuan. Iya. Maudi kembali ke layar kaca. Iya. Itu memang ingin atau apa gitu. Kalau ditanya ingin nggak ingin, emang saya tuh menikmati terjun ke dunia entertainment gitu ya, syuting, ketemu di sini, ketemu banyak orang, menjadi pembawa acara, ketemu dengan berbagai bintang tamu dan para narasumber, itu buat saya jadi suatu kesempatan yang luar biasa untuk bisa nambah ilmu. Bisa dibilang comebacknya Maudi Kusnaidi gitu nggak? Ya, soalnya memang lama sekali udah nggak pernah terjun ke dunia TV gitu, dan akhirnya dapat program yang bagus, yang menurut saya cocok, saya mampu untuk membawakan, dan ini juga bermanfaat buat saya karena ada segi dari psikolog dan agamanya, jadi ya saya terima, dan ya senang sih balik lagi ke dunia TV gitu. Oke. Almarhum Mama. 15 April? 15 April, karena waktu itu Mama sebelum gak ada tuh hampir sebulan di rumah sakit, dan saya waktu itu hampir setiap hari setelah selesai syuting selalu ke rumah sakit. Usia berapa berarti Mama itu? Mama itu sebulan sebelum 83 tahun, jadi waktu meninggalnya masih 82 tahun. Memang sakit? Iya, Mama tuh memang ada diabetesnya, dan ketika dibawa ke rumah sakit itu memang tekanan darah dan demam tinggi yang naik turun nggak terkontrol. Terus kemudian dari situ langsung kondisinya memang semakin turun. Kalau saya pribadi sih lebih senang melihatnya mungkin memang karena ini fungsi organ tubuhnya udah menyesuaikan dengan kondisi usia kali ya gitu. Jadi memang keluarga udah siap gitu, istilahnya begitu. Aduh Teh Indi, kalau ditanya siap tuh ya, kehilangan Mama tuh baru tahu rasanya sekarang tuh seperti ini ya. Gimana? Kalau nih kayak saya cerita nih sekarang ya, bahwa kehilangan ibu tuh rasanya kehilangan nyawa, kehilangan apa gitu ya, kayak yang sebagian badan tuh kayaknya hilang gitu ya. Dan teman-teman tuh semua bilang, aduh selama masih ada mamahnya, coba disayang deh mamahnya, coba dibahagiain deh mamahnya, jangan lawan mama gitu-gitu ya. Dulu tuh kalau denger ya iyalah pasti mesti sayang sama mama, iya ini saya udah berusaha sayang sama mama, tapi apapun yang sudah kita lakukan selama mama masih ada tuh kayaknya nggak ada artinya gitu loh Teh Indi, kayaknya kurang gitu. Harusnya tuh saya tuh lebih deket, harusnya tuh saya tuh bawa mama kemana, harusnya tuh saya gitu loh. Kayaknya tuh selama ini saya berusaha menjadi anak yang baik ya, maksudnya menjaga nama baik Mama. Sebisanya saya, sesibuk-sibuknya saya coba telepon, saya coba laporan. Apapun prestasi anak saya, apapun yang saya dapetin gitu ya, saya selalu laporan ke Mama gitu ya, berusaha selalu deket. Mama perlu apa saya coba gitu. Tapi itu rasanya kayak nggak cukup loh Teh Indi. Oke, ini artikelnya yang berikutnya bisa dilihat ya. Ada kabarnya ada permintaan terakhir Mama sebelum meninggal. Iya. Apa? Jadi 6 hari sebelum Mama meninggal tuh kan Mama udah nggak bisa komunikasi gitu ya. Mama ya tidur tapi nggak koma gitu Teh Indi. Jadi aku tanya, aku bisikin ke Mama, Ma ada yang bisa aku bantu nggak? Dede bisa bantu apa? Mama mau apa? Dede bisa bantuin apa? Aku menyebutnya aku Dede ke Mama. Mama kasih tahu ya gimana caranya, Mama kasih tahu ke Dede, kita akan coba lakukan gitu. Terus ternyata Mama ngasih taunya itu ke kakakku yang laki-laki gitu, mimpi atau apa terus kakakku yang laki-laki bilang, Mama kemarin minta didoain sama-sama katanya gitu. Oh minta doain sama-sama, ya udah yuk kita doa sama-sama. Pas hari itu karena semua keluarga pada berdatangan menjenguk dan sebagainya, teman-teman Mama yang dari kecil juga pada datang, karena waktu itu suasana jadi kayak silaturahmi, kayak reuni keluarga. Lebaran. Suasana tuh seneng, iya, kayak lebaran, hangat, akrab, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Wah, Mama mah dulu suka ketawa-ketawa gini-ini gitu ya. Jadi suasana ceria gitu, padahal di ICU, dan waktu itu memang ICU-nya lagi kosong, jadi satu-satu bisa bergantian masuk ketemu Mama. Akhirnya kita bilang, duh nggak bisa nih doa di rumah sakit, kayaknya penuh nih, kita mesti pulang. Kita pulang semuanya dengan kakak-kakak, adik-adiknya Mama, semua kakak dan menantu, kita kumpul, kita doa sama-sama. Pas udah Yasin, udah doa khusus khotimah, udah doa segala macam gitu, kita tinggal amin-amin, ditelepon. Mama drop. Kita semua rame-rame ke sana. Kita kumpul, Mah,
kita udah selesai doa sama-samanya, kita udah kumpul di sini, terserah mama pengennya apa, yang terbaik buat mama seperti apa, kita mensopa, kita mendoakan. Udah, terus mama hilang, set, gitu. Semua dalam kondisi semua sedang menunggui. Ada, hadir semua. Luar biasa banget. Oke, itu kan kenangan dengan mama udah. Kalau kenangan dengan papa panggilnya? Apa? Lebih banyak ke masa kecil berarti ya? Iya, karena papa nggak ada itu waktu aku umur 9 tahun. Saya anaknya papa, anak laki-laki, dulu tomboy banget, jadi Percaya. ikutnya selalu sama papa. Itu ya kelihatan ya sisa-sisanya ya. Dulu sama papa terus, kalau ada papa sama papa. Ngapain? Ngapain? Ke pasar burung di Pramuka, beli jangkrik, beli ulet untuk ngasih makan ayam jagonya papa, ngasih makan burung-burungnya yang di Cowok rumah banget papa. itu. Ikut potong rambut di barbershopnya papa, bukan di salonnya mama. Bentuknya cowok gitu juga? Cowok, cepat. Oh, ya Rambutnya ampun. babas. Oke. Ikut sholat Jumat sama papa pakai peci dan celana Sarung? panjang. Iya. Karena waktu itu ikut sholat Jumat sama papa, saya pakai mukena, terus kita jadinya kan berpisah. Iya. Terus yang ada saya gini, papa, gitu, balik lagi, papa, lama-lama dimarahin sama orang. Udah sini aja sama papa, jadi soalnya pakai peci gitu. Terus dibilangin Terus nggak jadi boleh. pakai sarung, pakai peci. Pakai celana panjang, Pakai celana panjang. pakai kaos laki-laki, terus pakai peci, rambutnya potong. Kalau ada fotonya lucu nih pasti nih. Ada, tapi aku masih ingat betul itu. Oke. Jadi peran Jenab itu gadis yang lugu, pendiam, ya kan? Kalem. Aduh, itu waktu nonton pertama kali di TV ngeliatnya sampai pakai bantal gini, malu gitu, saking senewan gitu, dan pas ngeliat gitu, kok selemes itu sih si Jenapnya gitu, pas ngeliat perasaan waktu syuting gak gitu-gitu amat, kok pas ngeliat lemes banget, ih sebel gitu, aku aja Tapi sebel. kan memang ngeliatnya. harus begitu, Ya, tokoh Jenab harus ya, begitu. Bang Rano waktu itu mengarahkannya seperti itu. Oh, dulu Mas Agus Patirajawan ya, sutradaranya ya membuat karakternya seperti itu. Ya udah gitu. Gadis ngikutin. desa, kembang desa yang Gadis cantik, Nah, gitu itu kan? saya suka bingung tuh dibilang cantik, perasaan kumel banget Cantik, waktu itu. polos. Tapi Yang lucu sih. dimarahin mulu sama Iya. Aduh, tapi itu banyak sekali kenang-kenangan dan seru banget. Saya bersyukur sekali pertama kali terjun ke dunia entertainment, masuk ke dunia sinetron tuh sinetronnya Sidul. Itu membuka pertama pintu kali luar mau biasa. di acting di situ. Pertama kali masuk iya. acting Awalnya dan langsung pede acting atau sempat agak apa ya, nggak pede gitu? Iya kan, kalau syuting iklan kan memang nggak terlalu khawatir sama Assalamualaikum. kamera. Waalaikumsalam. Ya Allah. Lu benar-benar ya. Lu kemana aja lu, gua cari-cari lu. Sayang lu sama anak perawan lu. Masih marah-marah aja, udah tua, nanti stroke, udah jangan marah-marah, udah tua, udah jangan marah-marah. Nap, lu mentang-mentang udah jam terbang lu banyak, lu kagak betah di rumah, lu kemana aja lu? Tahu aja lu kali bilang ya. Kasihan ini udah tua-tua, darah tinggi, udah Dijawab nanti sebagai pinggang. Jenab, coba sebagai Jenab Lu masih gimana? ngejar-ngejar si Dul. Lah, jadi gubernur. Dia kan jadi gubernur. Dia punya outlet butut, ngapain lu? Kagak, ini naik mobil udah 4 roda sekarang. Nya kemarin coba, nih ya, Apa? Teni, masa ya ada pengakuannya Nya kemarin gitu. Apa sih? Nap, ya tahu kalau Bang Duma jadi gubernur lu jodohin sama Dul ya gitu. Nih dia ngomong. Nap, lu tahu nggak Dul jadi gubernur berkat gua omelin tuh Nap, kalau kagak nggak jadi gubernur. Masa begitu ya Nya? Makanya. Luar biasa ya, si Ahong kemana itu? Hah? Ahong? Oh. Ahong lagi pergi ngambil rambut, Nap, nutupin palanya yang botak. Lu kemana aja, Neng? Nap. Alhamdulillah. Ya Allah, ketemu ya? Ini mah nggak usah pakai mikrofon, suaranya di sana udah sampai ke sana suaranya juga. Ini lah kagak pakai mikrofon mah beset ketemu orang tua, Nap. Sabarnya, Alhamdulillah, Neng. sabar. Mbak punya anak Jenab, walaupun dia jam terbangnya udah banyak, tetap silaturahim jalan terus. Alhamdulillah. Wah, Ya. kemarin Mak cari di rumah Tebet nggak ada. Terus Mak cari lagi di rumah Cipete nggak ada. ada. Katanya pergi ke Belanda, nggak punya ongkos mami nyusul. Kagak bisa nyusul. Iya, padahal Belanda Depok ya. Ini duitnya kan. Sini. Kagak diri aja dia biarin aja. Dua raka lu Nap, Kagak aja, maaf ya. Mentang-mentang udah jadi orang kaya lu. Tahu nggak waktu kita syuting ya, zaman syuting nih aku jadi si Jenab. Ini ke pasar ya, ditimpukin orang. Beneran? Beneran, Neng. Timpukin orang. Waktu Jakarta Fair
tahun berapa tuh? Mas sempat ditempelin sama orang Medan nih, saking bencinya sama emak. Itu gara-gara peran di Sidul. Ya itu gara-gara maksain si Jenap biar kawin sama si Ahong. Anak dipaksa-paksain kawin sama pengusaha, orang anak yang gak demen, patah keplak aja muka. Lah bener tampar Itu bener. Iya, Berarti perannya berhasil dong. Iya kali ya. Berhasil. Tapi kan ditamparnya lumayan tuh. Lumayan tuh. Kasihan deh dia pokoknya. Pada Edi gimana Edi, kabar sehat? baik, alhamdulillah. Kemarin juga ngawinin anak di Cijantung Taman di Mini. Taman Mini. Bawa anak kan saya ke sana gitu ya. Terus anakku terbengong-bengong ngeliat ini ondel-ondel. Ada kan Si Edi tidak takut sama ondel-ondel. Aku terkagum-kagum. Apaan nih gitu. Alhamdulillah. Gitu. Dulu waktu mah kerja bareng tuh masih jadi gadis lugu gitu ya. Ini diajarin nggak sama si Mak supaya ngomongnya lebih kenceng nggak gitu. pakai diajarin, di pinteran dia udah Neng. Kagak. Ini Jenap badannya doang kecil, makannya banyak banget Neng dia. Tuh, kalau keluarga Sidul mah itu aja yang diomongin. Emang soalnya makan Banyak tuh apa misalnya? Satu, makan apa aja? Makan apa aja dia Neng, apalagi kalau dibawain makanan Betawi teri pakai daun ninjo. Waduh, makannya kagak berhenti. Badannya doang kurus, makannya banyak ini dia orangnya. Biasa aja yang percaya. Udah Mandra sama Mbak Uti udah ngomong juga orang gak ada percaya. Tapi emang daun melinjo sama terinya tuh luar biasa. Terus suka nyari-nyariin gitu. Susah, yang bikin cuma bisa dia doang, emaknya doang. Ini kalau misalnya jalan berdua ya, zamannya masih Jenap dulu ya. Ada yang mau ngambil mantu nggak? Wah banyak banget Neng. Rebut Neng yang mau mantu. Tapi kan Tapi sekarang alhamdulillah dia kawin sama orang Belanda juga, ibadahnya tekun banget. Alhamdulillah. Mas salut sama Jenap. Dia punya suami mualaf tapi Jenap terus ibadahnya. sampai sekarang ya manggilnya ya emang Jenap. dipanggil aja Nap. Abang Rano juga kalau manggil aku Nap gitu. Emak biar main sinetron banyak judul lain, tetap aja kalau main lenong di kampung tetap aja, Bu Jenapnya mana Bu? Bu Jenapnya mana? Tetap aja Jenapnya ditanyain. Tetap aja. Iya. Senang Tapi tapi. ini Mak nih diperan sama di ini aslinya sama ya? Iya, bacotnya sih sama. Ngodi, lu ngomong ke bacot ya? Jangan. Iya, tapi hati mah beda. Hati mah Neng, beda. orang Betawi mah mulutnya doang, hatinya mah baik. Iya. Banget Percaya. Baik, Neng. Iya. Itu Iya. berapa tahun tuh syuting bareng tuh berarti ya Ini waktu dari itu ya? 94. Tahunnya nih. Dari tahun 94 sampai 94 sampai yang terakhir kita yang Orang tadi emak ketemu orang TV One bagian make up, katanya mak lagi mas syuting dulu mas, saya masih SMP. Nah sekarang udah kayak kongkong dia, mak masih begini. Alhamdulillah ya mak ya. mudah banget bener. Mudah banget sih Nya. Ngeja. Iya, Mak Dokter gini-gini mananya? aja loh. Ya ilah lu. Dokter mananya keren amat. Pakai dokter alam mama Wih, dokter Neng. alam. Nih kalau mau dia kan kelapa hijau, Kelapa hijau. ya. Kalau Mak awet mudanya apa? Mama nggak ada resep apa-apa. Daun hijau? Yang penting mama udah kagak mikirin negara udah. Ngapain dipikirin? Lah makanya nggak pakai mikirin negara udah ada yang Pakai mikirin, yang negara penting segala kita hidup macem. ibadah. Enjoy. Iya. Ini mah keren punya nih, ini primadona ini. Zaman dulu ya kan. Sekarang mah hidup, nak, ya sekalian besar nama Jenap. Hidup kita nggak usah macem-macem. Iya kagak usah Waktu ya, itu Mak macem-macem jodohin Iya. sama orang kaya. bilangnya suruh aman. Neng, kalau orang kaya. Betawi itu mana mau sih punya anak jadi sengsara? Tuh. Kita pengennya punya anak kan berhasil. Iya. Apalagi emak dulu punya anak cuma satu-satunya Iya. Jenap. Iya. Punya Bang Rohim. Oh. Sekarang udah nggak ada ya, Mat? Almarhum Babe Maulana. Pengennya kan punya mantu yang punya senggangganya pabrik lah gitu. Pabrik apa? Pabrik emas. Dulu kan Kahong kan pabrik batako. Iya. Aduh, tapi udah itu mah sama Kahong juga. Sampai kemarin Kahong ngawinin anaknya, kita datang rame-rame ya di panggung tuh gini. Saya Kahong sama istrinya gitu. Ini Jenap sama Kahong ngawinin anaknya. Aduh, Tetap seru banget. kekeluarganya. Iya, alhamdulillah kuat ya, kita Neng. jalan Jadi sampai sekarang. jadi setelah syuting itu hubungan kekeluargaan nggak berhenti ya? Nggak berhenti, terus Neng. terus ketemu gitu. Kalau Sampai- kita lama nggak ketemu, tapi tiap ketemu ya gini ya. Berdua aja amprok atau siapa gitu. lagi yang suka sering Oh ketemuan? sama Pak Rano juga, kalau Iya. Pak Rano ada acara di rumah pasti dia Datang ngabarin semua. ngasih. Pokoknya kita silaturahim tetap berjalan. sama Kayak sama keluarga. Pak Rano sekarang udah jadi gubernur tuh kan ya? Iya. Iya. Nah, nyesel nggak tuh? Hah? Ya nyesel kalau saya nggak datang kalau saya nggak jadi gitu ya. Jenap nggak jadi. Jenap. Saya nggak jadi, si Jenap kagak jadi sama Dul, nyesel. Tapi kan lu Jenapnya udah kawin sama si Heri, Nap. Ih kagak, kalau Si bicara Hari lagi tuh. kan Hari kan kagak ada. Bentar ya.
Ini harus domestik, lupa ya? Lupa ya ceritanya. Iya. Kelamaan dah. Iya emang udah tahun nih, 2000. tapi jodohnya yang orang Belanda udah datang di sini nih. Orang Belanda. Alhamdulillah. Citika-citik. Sehat, lu sehat. Sehat, alhamdulillah. Bukan lagi syuting, sekarang jadi bintang sinetron. Iya, jadi artis dia. jadi Kok Ahong artis ketemu dia, lagi sama Jenab deg-degan nggak tuh? Hah? Ada timbul lagi deg-degan gimana gitu kan? Rasa udah. yang dulu pernah ada. Iya, Bukannya ngebut lagi, orang kalau Jenab kelihatan sama dia, wah udah ngiler aja Ahong dari sini. Aku. Tiap hari Pak mertabak ya. Martabak. Nyobain mertua. Nyogok mertua. Camer. Camer, iya. Kok Ahong nih nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Salman Al Farisi. Oh. Pak Haji. Pak Haji Salman. Pak Haji Salman. Dulu belum Salman dulu. Oh, dulu Dulu apa? belum Salman. Dulu apa? Kasiman. Kasiman dulu, Kasiman kamu. Kasihan deh lo. Taunya Ahong aja. Ini udah. pertemuan kok Ahong tuh untuk Sidul gimana tuh waktu itu kok? Temenan sama Bang Rano ya? Ditemukan dan sesuai sebagai Oh. kok Ahong gitu. Ya, yang nemuin kebetulan, siapa? Kebetulan memang dulu saya dengan Bang Rano itu ini suka kumpul-kumpul main gitu. Jadi kebetulan ada adakan Sidul ini, kebetulan ada peran saya, jadi itu saya pertama syuting sekali, satu syuting satu shot langsung jadi. Langsung jadi dong. Tapi aku perhatiin kok Ahong gini-gini ngeliatin batu akiknya loh tuh. Iya nih, saya mau nanya ini berapa kita lumayan nih, yang ini kita ya. Ini mau yang mana tuh yang hijau nih. Mulai matre nih, Jenang mulai matre nih. Yang mana banyaknya. Sekarang lu buka usaha batu akik. Hah? Usaha Agak batu pasti akik. koleksi Sekarang? dia. Ya koleksi aja. Berarti Pabrik sambil batakonya gimana pabrik batakonya? Batakonya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, tapi itu benar. Oh itu beneran ya? Beneran. Beneran Terus punya sorry. pabrik batako. Oke, Jadi- kan jadi tambah laku setelah Sidul Ya gitu. alhamdulillah ini ya. Waduh, Kan sekalian pakai fotonya aja yang pegang batako taruh di situ. Masih ada fotonya sampai hari ini megang itu megang konblok itu masih ada. Masih ada Tadi ya? saya mau bawa itu. Ya, mau jangan dibawa. Oke, ini kan udah bertiga nih. Dialog dong, bikin dialog nih. Aduh. Tentang si Emak, Jenab dan Kok Ahong. Ayo. Setuju nggak? Seri 3, adegan 3, scene 7. Coba masih ingat. Berarti kita ngelenong aja deh, ngelenong deh, Kita ngelenong ya. Iya dah. Ya udah. Ini dari mana? Sama dari mana kayak dari Ya, dari mana lah Ini Jenab begitu. gimana dah? Ya. Dari sini ya. Oh, kayaknya bawa mobil dong. Hah? Bawa mobil Iya, kan? kita lu baru datang. Ceritanya baru datang ya. Nap, Apanya? lu jangan kemana-mana. Kenapa? Nggak boleh kuat. Ntar dikit lagi si Ahong mau datang mau jemput lu. Mau ngapain lagi? Mau diajak makan malam. Kagak usah, yang Jenab kagak lapar, udah makan di rumah. Nah, Apanya? bukan main lu. Lu nggak dengar kata orang tua. Lah bukan mau diajak makan malam, Pan. Jenab udah makan, lagi diet. Jenab, Apa sih, Nya? gua ini emak lu. Gua yang gedein lu. Iya, Hah? iya. Gua sekolahin lu. Lu dengar kata gua. Kalau kagak dengar kata gua, lu mau dengar kata siapa? Dengar, kupingnya masih berfungsi, Nya. Tapi kan Jenab kagak lapar. Gua pengen punya mantu kayak orang-orang. Hah? Udah ada punya, kalau lu punya lakinya susah, gue hidupnya ntar bagaimana? Gue punya anak atu-atunya lu. Ya, tapi kan kalau nggak bahagia gimana? Masa mau dipaksain? Nya aja makan berdua sama Ahong. Apa astagfirullahaladzim, kaget. Gua katain. Dikejar jauh, datang dia kemana-mana. Kagak mau, Nya. Kagak mau. Nah, ini dia tuh. Tuh. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakal mantu. Aduh. Sehat lu, sehat, Om. Alhamdulillah sehatnya. Lu jadi ngajak makan Jenab? Ya jadi, makanya udah keren ini tuh. Kalau gitu gua ngikut ya. Ya ikut. Lah, masa dia doang makan gua kagak? Gua ngikut ya, Nap. Gua pengen naik mobil yang ada AC-nya, Nap, yang ada AC-nya. Ntar masuk angin lo, Nya. Dikerokin. Lu kalau lemes banget lu. Nyok, jadi aku makan malam. Ya, nggak apa-apa lah. Nyok, Ya, gini, udah. Nyok. Daripada enggak. Ketiga ya. Ya. Ketiga. Saya sakit perut, mau keluar dulu ya. Jenab! Keluar dulu ya, saya pergi dulu. Jadi, gua bener dong. Jadi pokoknya intinya
Jenab tuh menghindar aja gitu ya. Gitu. Selalu alasan terus dia memang. Sementara kok awalnya udah ngiler gitu. Sabar lah dia mah. Sabar banget Kangen pokoknya. gak sih syuting Sidul lagi? Ya Ma. kangen ya Neng ya. Ya, kangen. Kita doain aja Manya biar sehat. Manya Mina yang lagi masih keadaan sakit, kita doain biar sehat. Makanya tuh ini apa Bu Amina berharap banget masih bisa ikutan lagi. syuting gitu. Tapi kan emang Bang Rano juga dengan segala kesibukan sebagai gubernurnya juga repot. Kita tuh pokoknya motornya Bang Rano. Bang Rano bilang jadi kita jalan semua. Kita tuh semua standby. Kalau Bang Rano bilang iya, kita pasti iya gitu. Tapi bukan berarti ngarepin ngedoain Bang Rano nggak ngejabat lagi, enggak kan? Kita ikut seneng kok Abang sukses gitu, kita ikut seneng gitu. Oke, harapan dong ke depannya apa? Dari Mak dulu deh. Harapan ke depan apa tuh, Mak? Kalau harapan masih ya mudah-mudahan semuanya keluarganya Dul sehat, semuanya keluarganya Dul mendapat petunjuk dari Allah. Sekarang yang lagi kena musibah, yang lagi diuji sama Allah, biar diberikan kekuatan. Yang dikasih sakit, biar diberikan kesembuhan. Modi yang sekarang memang karirnya lagi berjalan, jam terbangnya lagi banyak, Nya doain biar terus karirnya berjalan dan rumah tangganya rukun. Amin. Sambil ngajakin Mak juga ya. Nah, mudah-mudahan katanya sih mau jadi produser biar dia ingat sama Mak. Ingat ini namanya ya. Amin. Ya dengar mau jadi produser katanya. Produser Udah jadi produser mah. Udah jadi produser. Bantuin. Kan yang bisa jadi main teater juga, Neng. Susah, sound sistemnya hancur yang ngomong tuh. Lu tega amat sih, mau dipelit banget lu. Kahong, harapannya apa kok? Ya, Kok harapannya kok? ya harapan saya sih. Jangan jenap jadi janda lu, harapan Jangan lu. lu. Awas lu. Kita doain terus biar tambah lagi ini. Iya, Tambah lagi momongan satu. Soalnya Erik baik banget sama gua kok. Kalau doain lagi janda. Biar sehat ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Langsung kita melihat gambar. Ya. Gambar apa? Gambar ini harus diceritakan oleh Modi. Aduh, ada ceritanya ya. Aku ceritain apa? Ya udah ini aja. Apa nasi tumpeng? Nah, Nasi kuning. itu nasi tumpeng yang pesen siapa? Ada di depan gambarnya udah ada. Yang pesen siapa dan dalam rangka apa nasi tumpeng ini? Nggak ingat. Ulang tahun. Apa selamatan? Biasa kalau nasi tumpeng untuk ulang tahun itu biasa. Tapi nasi tumpeng untuk selamatan yang ini nggak biasa. Selamatan apa ya lu? Kita harus tanya sama orang yang ngebocorin ini. Oh iya, siapa tuh yang bertanggung jawab? Nasi tumpeng ini coba kita tanya aja. Nah ini nih yang ngebocorinnya ini nih. Meta! Apa sih, Met? Selalu dong selalu. Ayo, dia Bang Meta ada, harus dia cerita, ada, harus dia bertanggung ada. jawab. Aduh, Met. Nasi tumpeng apa? Ini sahabat aku dari SMP. Dari SMP sampai sekarang berarti udah berapa? naik turun kehidupan bersama. Jangan berapa puluh tahun ketahuan umurnya. Ya kira-kira 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun Ini yang lalu. umurnya stuck di 27 kok. Oh iya, udah segitu aja mentok. Oke, nasi tumpeng untuk syukuran yang tidak biasa ini apa? Jadi maksudnya gini, Bet, kita mesti tumpengan gitu. Kenapa? Modi punya Twitter. Soalnya Modi itu tuh Miss Gatek banget, yang kita tuh sama-sama banget. Jadi Oh, udah yang ini belum pernah cerita di TV ya. ini pas inget. Jadi tapi apa begitu dia punya Twitter, besokannya langsung, Met, gue bingung nih buka Twitter, kok orang banyak banget ya yang ngomong itu apa ya? Itu timeline mode, itu yang Diajarin. Iya diajarin. Terus ada lagi cerita yang lucu Masih ingat banget. nggak itu tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? 2011. 2011 itu orang udah rame kan main Twitternya. Orang udah ke udah kali udah ke kemana-mana. baru nyampe di Twitter. Baru sampai di Twitter. Ada lagi yang lucu tuh yang jadi sama teman-teman tuh kita ada grup SMP 1. SMP kita SMP 1 itu ada grup. Dia tuh selalu disebut Miss Pentium 1. Pentium yang lain udah Pentium berapa berarti? Iya. Terus pernah kejadian waktu itu dia tuh zaman-zaman belum bisa buka email. Jadi ada Yang orang lain udah kemana gitu. jadi kalau buka email kerjaan pun harus nunggu Erik pulang. Gitu. Suatu waktu mungkin penting ya. Jadi dia nelpon, Met, gue kemarin dapat email ada attachmentnya. Bukanya di mana? Gue udah save di komputer. Gimana bukanya? Bukanya Ya di di mana? komputer buka. Iya gimana? Ya lu nge-save di mana? Di komputer. Iya di mana namanya? Sebelah apa yang gue tekan yang mana? Logonya
sama dia, udah aku mau nonton bioskop. Udah di depan pintu mau masuk bioskop gitu. Jadi, Net pelit amat sih kan lu bisa komputer. Udah gak nyambung. Iya loh, baru belajar komputer itu pas saya jadi terpaksa harus jadi produser untuk si teater Abang None tahun pertama tuh 2009 tuh baru bisa, dan itu pun selalu nungguin Erik pulang kantor. Kamu pulangnya lama nggak? Pulang jam berapa? Kenapa mau buka email? Bukan kangen ya. Bukan kangen, bukain email. Terus pas kemarin juga gini, yang ini aku udah buka komputernya, iya. Terus ada tanda pelangi muter-muter tuh apa? Itu kapan itu? Baru kemarin? Udah lama dulu. Sekarang udah canggih. Oh, sekarang udah canggih. Udah Oke. canggih, tinggal telepon ke anak-anak teater. Kirimin dong gitu, bukan canggih komputernya. Oke, kalau tanya segala macam tentang teater Abnon ini ke Meta nggak nyambung ya? Meta nonton ya, Met. Nonton. Bagian ngepromosi. Bagian promo, bagian jualan tiketing, bagian nonton. Tapi Meta suka ngasih masukan sih. Kalau sama yang ini nyambung. Mas Teguh, coba diceritakan. Coba diceritakan. Ini nggak bisa, dia jadwalnya sibuk banget sama ini juga. Aduh. Ya coba diceritakan Mas Teguh ini gimana? Kok Sambil duduk. Aduh, gawat nih, gawat. Dibongkar semuanya. Gawat. Coba diceritakan Mas Teguh itu. Teguh ini abang Jakarta Pusat. Dia baru bergabung dengan aku sebenar-benarnya di tahun 2011 untuk produksi Sangkala 910. Produksi teater Abang None yang waktu itu besar banget, gede banget. Ketua Ikatan Abang None Jakartanya menyerah untuk bisa mendampingi aku untuk urusan teater gitu. Pomot kayaknya lagi pusing banget gitu, kayaknya perlu ada yang bantuin Pomot gitu. Inilah ditumbalin sama anak-anak Ikatan Abang None, dikasih Teguh ikut sama aku, bantu menjadi, nama istilahnya saya nggak tahu, tapi dia semua wakilnya Pomot nih semua Teguh handle kreatif, Teguh handle anak-anak, Teguh handle latihan, semuanya tuh Teguh yang handle sampai akhirnya produksi berjalan. Dan sejak itu sampai sekarang semua yang berkaitan dengan kreatif, desain produksi dan sebagainya kita berdua yang bikin. Oke. Ini berarti apa-apa Teguh gitu ya. Jadi padahal sih sebelumnya waktu di tahun itu aku itu ikut audisi, nggak lolos, terus akhirnya udah. Yang menentukan nggak lolos yang sebelahnya bukan ya? Iya, nggak lolos, terus ya udah, maksudnya emang. Tunggu. Nggak lolos kenapa, Maudi? Jadi nggak cocok. iya, kalau untuk di teater tuh sulit, memang harus secara logika perannya perlunya ini, belum lagi didukung dengan jadwalnya aman nggak, anaknya bisa nggak, komit apa enggak, karena banyak untuk teater itu bukan instan, kita latihan 6 bulan, 8 bulan. Yang membuat dia tidak lolos bagian apanya? Maaf ya Gu. Karena waktu itu memang ada yang jauh lebih kompeten untuk di peran itu. Jawaban yang aman. Iya. Tapi habis itu kan udah tuh nggak lolos audisi. Besoknya dihubungin sama panitia. Besok datang ya ke Dinpar gitu untuk ketemu sama Dinas Pariwisata untuk ketemu sama Pomot. Ya udah, aku datang. Pomot nyelamatin, selamat ya, kita mulai latihan. Padahal maksudnya kan mau jadi kamu nggak lolos audisi gitu. Jadi kalau boleh dibilang Teguh ini tahu banyak tentang Maudi ya? Iya, dari seluruh produksi yang tadinya kita selalu urusan. Kalau misalnya ini pertanyaan buat Teguh sebenarnya ya. Jawab Bu. Jadi Maudi itu kalau diajak kerja bareng tuh gimana? Asik sih. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, Gak aku usah jawabannya aman juga nggak apa-apa. Enggak aman kok, nggak aman. Jadi kalau sebenarnya sih kan ini juga begitu ketemu sama Mpok Mot, itu tuh kayak ketemu temen ngayal gitu loh. Jadi Mpok Mot ini sebenarnya adalah konseptor. Jadi semua ide, perintilan sampai detail-detailnya itu semuanya Mpok Mot, terus ya udah kita sharing aja gitu. Dan kemanapun Mpok Mot kan sering traveling, sering mana itu ngeliat apa-apa suka foto, kirim gue ini lucu deh. Jadi kayak kita kayak sering sharing yang lucu-lucu gitu. Jadi ntar kita bikin yuk yang kayak gini apa gitu. Kita Jadi bersama, terus kita ngayal bersama. Gue nanti kita bikin gini ya gue ya. Oh, terus kita bikin gini-gini ya gitu. Teguh tuh sama saya kita berdua tuh ya bisa mengkonsep ide cerita teater Abang None itu sambil saya ngeblow, sambil saya pilates gitu. Teguh ada di situ sambil konsep. Jadi udah berapa kali tuh teater Abnon ini sejak kalau ada?
Kalau totalnya sih kita sudah memasuki produksi ke-5 untuk tetes besar, tapi kalau yang itu juga termasuk produksi ke-7 yang sudah bikin sendiri. Yang showcase kecil. Showcase kecil juga udah lumayan banyak. Berarti karena yang 2015 nih? Ada. Ini lagi Jawara judulnya, Oktober tanggal 24 dan 25 di Gedung Kesenian Jakarta, kita temanya silat. Sayang sekali aku bukan abang ya. Nonton dong, ayo dong nonton dong, gitu. Ya udah, berarti yang ditunggu adalah karya di tahun 2015 ya. Dari bertiga, Meta terlibat juga kan? Meta terlibat untuk bagian ini promosi, tiketing, dan berdoa. Doakan supaya sukses dan lancar. Oke, terima kasih untuk Maudi Teguh, makasih Meta, makasih. Pekan depan akan jumpa dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih sampai. Terima kasih Tendi, makasih.